Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Agini dengan NIM 182221056. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, Fisika Matematika dengan kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Sugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan berdiskusi dengan ChatGPT. Pertama-tama, saya akan berdiskusi dengan ChatGPT untuk mencari pemrograman bilangan random 1 sampai 6 menggunakan Google Colab. Nah, kita coba. Tolong bantu saya menggunakan pemrograman Google Colab dengan bilangan acak 1 sampai 6. Nah, ini teman-teman. Nah, sudah di sini tertuliskan kodenya, kode Python ya ini. Terus nanti kita coba di Google Colab. Mari kita jalankan kodenya dengan menyalin kode. Mari kita buka Google Colab-nya. Nah, kita sudah menyalin programnya dengan bilangan acak antara 1 sampai 6. Kita run, gimanakah hasilnya? Nah, bilangan acak yang dihasilkan adalah 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan berdiskusi dengan ChatGPT apa itu Lagrange equation. Dimulai dari tolong bantu saya menjelaskan apa itu Lagrange equation dalam fisika matematika 3. Nah, di sini saya akan meminta kepada ChatGPT membantu untuk menjelaskan apa itu Lagrange equation dalam fisika matematika. Karena NIM saya 6, maka saya menjelaskan materi ini. Lagrange equation atau persamaan gerak Lagrange adalah alat fundamental dalam mekanika analitik yang digunakan untuk menganalisis sistem fisika yang kompleks. Persamaan ini didasarkan pada prinsip variasional yang disebut dengan prinsip Hamilton, yang menyatakan bahwa jalur yang diambil oleh sistem fisika antara dua titik waktu adalah jalur yang meminimalkan aksi. Konsep dasarnya, koordinat generalisasi. Nah, dalam mekanika Lagrange, sistem fisik dijelaskan menggunakan koordinat generalisasi QE,
yang dapat berupa posisi, sudut, atau parameter lain yang sesuai untuk mendeskripsikan sistem. Derivatif waktu dari koordinat ini disebut kecepatan generalisasi QE. Nah, kita menjelaskan apa itu Lagrangian. Itu simbolnya L. Fungsi Lagrangian adalah fungsi yang menggabungkan energi kinetik sebagai simbol T dan energi potensial V dalam sistem. Dirumuskan sebagai L sama dengan T minus V. 3. Action. Action S. Aksi adalah integral dari Lagrangian sepanjang waktu dari T1 ke T2. Jadi integral S sama dengan integral T1 ke T2 L dt. Jadi persamaan gerak Lagrange yaitu menyatakan prinsip Hamilton bahwa lintasan yang diambil oleh sistem meminimalkan aksi. Hal ini menghasilkan persamaan gerak Lagrange d per dt do L per do QI minus do L per do QI sama dengan 0, di mana QI adalah koordinat generalisasi, sedangkan QI adalah kecepatan generalisasi. Do L per do QI adalah turunan parsial Lagrangian terhadap QI. Do L per do Q adalah turunan parsial Lagrangian terhadap QI. Langkah-langkah menyusun persamaan Lagrange. 1. Identifikasi koordinat generalisasi. Tentukan koordinat yang paling sesuai untuk mendeskripsikan sistem, misalnya posisi atau sudut. 2. Menentukan Lagrangian L. Hitung energi kinetik T dan energi potensial V dari sistem. Susun Lagrangian L sama dengan T minus V. 3. Gunakan persamaan Lagrange. Substitusikan L ke dalam persamaan Lagrange untuk setiap koordinat generalisasi QI. Hitung turunan yang diperlukan dan susun persamaan gerak. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya sebagai kita lihat osilator harmonik sederhana, yaitu massa M yang terhubung ke pegas dengan konstanta pegas K. 1. Koordinat generalisasi posisi di mana massa X, energi kinetik, dan potensial energi kinetik T sama dengan setengah mx kuadrat. Energi potensial V sama dengan 1/2 kx kuadrat. Dengan Lagrangian L sama dengan T minus V, yaitu setengah mx kuadrat minus setengah kx kuadrat. Dengan persamaan gerak Lagrange-nya, d per dt do L per do x minus do L per do x sama dengan 0. Setelah kita hitung, maka kita mendapatkan persamaan gerak menjadi mx plus kx sama dengan 0, yang merupakan persamaan gerak untuk osilator harmonik sederhana. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat menerapkan metode Lagrange untuk berbagai sistem fisika untuk menemukan persamaan gerak yang kompleks. Nah, kita akan berdiskusi lagi kepada ChatGPT, akan menanyakan sebuah asal-usul Lagrange itu dari mana sih? Mari kita cari asal-usul. Tolong bantu saya menjelaskan asal-usul Lagrange equation secara lengkap. Nah,
Ada banyak nih teman-teman dijelaskannya. Nah, di sini ada kesimpulannya juga, keuntungannya juga. Mari kita baca dari awal. Jadi teman-teman, persamaan Lagrange atau persamaan gerak Lagrange berasal dari perkembangan sejarah dalam bidang mekanika analitik yang menggabungkan prinsip-prinsip variasional dengan hukum Newton untuk menciptakan metode yang lebih umum dan fleksibel dalam menganalisis gerak sistem fisik. Asal-usul dari persamaan ini dapat ditelusuri kembali ke berbagai kontribusi matematikawan dan fisikawan dari abad ke-17 hingga abad ke-18. 1. Isaac Newton. Dari 1643 sampai 1727. Nah, Isaac Newton adalah salah satu tokoh kunci yang pertama kali mengembangkan dasar-dasar mekanika klasik dengan hukum geraknya. Yang pertama, hukum pertama, benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika dikenai gaya luar. 2. Hukum kedua, kecepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada dan berbanding terbalik dengan masanya. F sama dengan M kali A. Dan yang terakhir, hukum ketiga, menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Meskipun hukum-hukum ini sangat efektif, mereka kadang sulit diterapkan pada sistem dengan banyak derajat kebebasan atau koordinat yang terikat. Yang kedua, Gottfried Wilhelm Leibniz dari 1646 sampai 1716 dan Johann Bernoulli 1667 sampai 1748. Leibniz dan Bernoulli memperkenalkan prinsip kerja virtual dan prinsip minimum tindakan, yang kemudian menjadi dasar dari prinsip Hamilton. Prinsip kerja virtual menyatakan bahwa untuk sistem dalam keseimbangan, jumlah kerja virtual yang dilakukan oleh semua gaya adalah 0. Yang ketiga, Joseph Louis Lagrange dari 1736 sampai 1813. Lagrange adalah matematikawan Italia-Prancis yang memformalkan metode mekanika analitik yang kini dikenal sebagai persamaan Lagrange. Dia menggabungkan prinsip-prinsip kerja virtual dari prinsip minimum tindakan untuk menciptakan metode yang lebih umum untuk menganalisis gerak. Yang keempat ada prinsip Hamilton. Persamaan Lagrange didasarkan pada prinsip Hamilton yang menyatakan bahwa jalur yang diambil oleh sistem fisik dari titik awal ke titik akhir adalah jalur yang meminimalkan aksi yang merupakan integral dari Lagrangian L selama waktu tertentu. Aksi S didefinisi sebagai S sama dengan integral T1 ke T2 L dt, di mana L adalah Lagrangian yang merupakan perbedaan antara energi kinetik E dan energi potensial V. L sama dengan T minus V. Jadi, formulasi Lagrange mengembangkan persamaan gerak untuk sistem kompleks dengan banyak derajat kebebasan dengan menggunakan koordinat generalisasi Q dan kecepatan generalisasi .q i. Lagrange menyusun persamaan gerak sebagai berikut. D per dt. Do L per do dot QI minus do L per do QI sama dengan 0. Di mana QI adalah koordinat generalisasi. Dot QI adalah kecepatan generalisasi. Do L per do Q adalah turunan parsial Lagrangian terhadap QI. Do L per do Q I adalah turunan parsial Lagrangian terhadap Q dot QI. Nah, ada keuntungan dari metode Lagrange. Ini memiliki beberapa keuntungan. Generalisasi dapat digunakan untuk sistem dengan berbagai jenis koordinat, Cartesian, polar, dan lain-lain.
fleksibel, mudah menangani sistem dengan banyak derajat kebebasan dan pembatasan constraints. Efisiensi mengurangi jumlah persamaan yang perlu diselesaikan dibandingkan dengan metode Newtonian. Nah, kesimpulannya, persamaan Lagrange adalah hasil dari pengembangan prinsip-prinsip variasional dalam mekanika, mulai dari konsep kerja virtual oleh Leibniz dan Bernoulli, hukum gerak Newton, hingga formulasi formal oleh Lagrange sendiri. Persamaan ini menyediakan kerangka umum dan kuat untuk menganalisis gerak sistem fisik yang sangat berguna dalam berbagai bidang fisika dan teknik. Nah, mari kita mencari pengembangan prinsip-prinsip variasional dalam mekanika sehingga bisa mendapatkan Lagrange itu sendiri. Nah, kita diskusilah kepada ChatGPT. Tolong bantu saya hasil dari pengembangan prinsip variasional dalam mekanika sehingga bisa mendapatkan formulasi persamaan Lagrange itu sendiri. Kali ini saya akan mencari hasil dari pengembangan prinsip variasional dalam mekanika sehingga bisa mendapatkan formulasi Lagrange equation. Nah, mari kita lihat secara rincinya. Ini banyak banget formula-formulanya sehingga kita membaca dari atas dulu sambil menunggu. Nah, untuk memahami hasil-hasil pengembangan prinsip pada variasional dalam mekanika yang mengarah formulasi persamaan Lagrange, kita harus melalui beberapa langkah kunci yang menghubungkan prinsip-prinsip variasional dengan formulasi Lagrangian. Mari kita lihat secara rinci bagaimana prinsip variasional diterapkan dalam mekanika untuk mendapatkan persamaan Lagrange. Prinsip aksi dan prinsip Hamilton. 1. Prinsip aksi, Principle of Line Action. Prinsip ini menyatakan bahwa lintasan yang diambil oleh sistem fisik antara dua titik dalam ruang waktu adalah lintasan yang meminimalkan aksi S. Aksi didefinisikan sebagai integral dari Lagrangian L sebagai lintasan tersebut. S sama dengan integral T1 menuju T2 L dt, di mana L sama dengan T minus V, dengan T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Yang kedua, Lagrangian L adalah fungsi koordinat generalisasi QI, kecepatan generalisasi .QI, dan waktu T. L sama dengan L QI, .QI, T. Nah, turunan dari persamaan Euler-Lagrange itu merupakan dasar dari formulasi Lagrangian untuk meminimalkan aksi variasi kecil dalam lintasan delta QI. P harus membuat aksi tidak berubah. Delta S sama dengan 0. Secara matematis ini ditulis sebagai delta S sama dengan delta integral T1 ke T2 LDT sama dengan 0.
Mari kita hitung variasi delta S dengan menggunakan kalkulus variasional. Delta S sama dengan integral T1 ke T2 do L per do QI delta QI plus do L per do dot QI delta dot QI dt. Maka delta dot QI sama dengan D per dt dot QI. Maka jadinya adalah delta S integral T1 ke T2 delta L per delta, maaf, jadi delta S sama dengan integral T1 ke T2 do L per do QI delta QI plus do L per do dot QI D per dt dot QI dt. Gunakan integral untuk memindahkan turunan temporal dari delta QI ke delta L per do Q per do dot QI. Sehingga ini hasilnya variasi delta QI di titik akhir T1 dan T2 adalah 0. Ini persamaannya dilihat. Terus agar delta S sama dengan 0, untuk setiap variasi delta QI integralnya harus 0. Jadi persamaan Euler-Lagrange D per dt do L per do dot QI minus do L per do QI sama dengan 0. Nah, implementasi dalam sistem fisik, pilihlah koordinat generalisasi. Nah, terus identifikasi koordinat QI yang mendeskripsikan sistem. Yang kedua, Lagrangian, tentukan energi kinetik T dan energi potensial V, bentuk Lagrangiannya L sama dengan T minus V. Yang ketiga adalah formulasikan persamaan gerak. Terapkan persamaan Euler-Lagrange untuk setiap koordinat QI. Nah, ini yang contoh soal yang tadi. Terus aku jelasin, terus saya jelaskan persamaan Lagrange diperoleh dari prinsip variasional dengan meminimalkan aksi yang merupakan integral dari Lagrangian sepanjang waktu. Prinsip ini menghasilkan persamaan Euler-Lagrange yang merupakan dasar dari mekanika analitik. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menganalisis sistem fisik yang kompleks dengan lebih mudah dan lebih umum dibandingkan metode Newtonian. Selanjutnya, kita akan mencari dan mendiskusikan kepada ChatGPT apakah ada implementasinya dari bidang teknologi dengan Lagrange equation ini. Yuk kita cari. Tolong bantu saya mencari implementasi Lagrange equation dalam bidang teknologi atau masa kini. Saya di sini ingin mencari implementasinya dalam bidang teknologi atau masa kini. Nah, sepertinya ini banyak teman-teman yang memiliki berbagai aplikasi dalam bidang teknologi dan sains modern. Beberapa implementasinya dari persamaan ini dapat dalam teknologi masa kini, termasuk dalam bidang robotika, aerospace, penerbangan dan ruang angkasa, sistem kontrol, dan simulasi komputer. Berikut beberapa contoh konkret. 1. Robotika. Dalam robotika, persamaan Lagrange digunakan untuk memodelkan dinamika robot yang memiliki banyak derajat kebebasan, dan persamaan Lagrange merupakan perhitungan yang lebih efisien dan akurat dibandingkan metode Newtonian tradisional. Nah, pemodelan dinamika robot dengan lengan yang memiliki beberapa sambungan joints
dapat dimodelkan menggunakan koordinat generalisasi untuk setiap sambungan. Lagrangian mencakup energi kinetik dan potensial dari setiap segmen robot yang memungkinkan analisis gerakan dan kontrol yang presisi. Ini contohnya. Nah, L sama dengan T minus V, itu sama dengan ada sigma I sama dengan 1 setengah MI dot QI kuadrat minus sigma I sama dengan 1 setengah KI QI kuadrat. Persamaan ini kemudian digunakan untuk mengembangkan algoritma kontrol yang mengatur pergerakan robot dengan efisien. Nah, ada juga aerospace, penerbangan dan ruang angkasa. Persamaan Lagrange digunakan memodelkan dinamika penerbangan dan orbit pesawat ruang angkasa dan satelit. Sistem pengendalian satelit untuk menjaga posisi dan orientasi satelit di orbit. Persamaan Lagrange membantu dalam memodelkan gaya-gaya yang bekerja pada satelit dan menentukan kontrol yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan arah yang diinginkan. Contoh, L sama dengan T minus V sama dengan setengah mr kuadrat dot r kuadrat plus r kuadrat dot theta kuadrat minus g besar m per r. Persamaan ini membantu menentukan lintasan optimal dan manuver untuk satelit. Yang ketiga ada sistem kontrol. Persamaan Lagrange sering digunakan dalam desain dan analisis sistem kontrol untuk berbagai aplikasi industri dan teknologi. Kendali drone quadcopter, memiliki dinamika kompleks yang melibatkan beberapa rotasi dan translasi. Menggunakan persamaan Lagrange, insinyur dapat memodelkan gerak drone dan mengembangkan algoritma kontrol yang memastikan stabilitas dan kemampuan manuver. L sama dengan T minus V sama dengan setengah M dot X kuadrat plus dot Y kuadrat plus dot Z kuadrat plus setengah I besar dan itu adalah persamaannya. Di sini X, Y, Z posisi drone dan sudut Euler untuk rotasi drone. Simulasi komputer. Persamaan Lagrange digunakan dalam simulasi komputer untuk memodelkan dinamika sistem fisik yang kompleks, seperti simulasi dinamika fluida, permainan video, dan animasi. Animasi dan efek khusus dalam industri animasi, persamaan Lagrange digunakan untuk membuat simulasi realistis dari gerakan manusia dan objek lainnya. Ini termasuk simulasi kain rambut dan dinamika tubuh manusia. L sama dengan N minus setengah MI X. Maaf teman-teman, ada teman saya menelpon. Nanti saya hubungkan lagi teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan saya dari sini, dari simulasi komputer. Persamaan Lagrange digunakan dalam simulasi komputer untuk memodelkan dinamika sistem fisik yang kompleks seperti simulasi dinamika fluida, permainan video, dan animasi. Animasi dan efek khusus dalam industri animasi, persamaan Lagrange digunakan untuk membuat simulasi realistis dari gerakan manusia dan objek lainnya. Ini termasuk simulasi kain rambut dan dinamika tubuh manusia, di mana R adalah posisi partikel, MI adalah massa partikel, dan RI adalah potensi energi dari partikel. Persamaan Lagrange memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memodelkan dan menganalisis dinamika sistem fisik
yang kompleks aplikasinya dalam teknologi modern meliputi robotika, penerbangan, dan ruang angkasa. Sistem kontrol dan simulasi komputer memberikan solusi efisien dan akurat yang sulit dicapai dengan metode tradisional. Dengan memahami dan menerapkan kesamaan ini, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan responsif dalam berbagai bidang. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada gangguan dan kendala dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.